Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk kakak-kakak Aslab sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 23, berisikan saya sendiri Andita Raffi Fatoni, Prima Yoga Budi Prawira, Dava Amlasi, dan Emrik Kiraihan, akan presentasikan hasil proyek akhir kami mengenai mengatur temperatur dan humiditas otomatis. Nah, jadi ada outline-nya. Pertama tuh kita ada penjelasan proyek, skema, dan komponen rangkaian, demonstrasi, dan penjelasan kode. Nah, lanjut ke hal pertama, ada latar belakang. Apa sih latar belakang yang melatar belakangi pembuatan proyek ini? Pertama, ada penggunaan kipas angin yang bisa menurunkan humiditas pada area yang terkena angin, yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti iritasi kulit, paru-paru basah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada penggunaan kipas angin yang tidak diperlukan. Jadi kayak contohnya saat suhunya sudah rendah, tapi kipas angin masih tetap dinyalakan. Lalu apa sih solusi dari masalah-masalah ini? Solusi yang kami dapatkan yaitu pengaturan kecepatan motor kipas angin sesuai dengan temperatur dan humiditas ruangan yang akan diatur oleh sistem yang kami buat saat ini. Lanjut ke dasar teori. Dasar teori dari proyek akhir kami ini pertama ada temperatur, yaitu ukuran tingkat panas dan dingin yang diekspresikan dalam sebuah skala unit pengukuran. Lalu ada humiditas adalah ukuran banyaknya partikel dari air yang berada pada udara. Kemudian ada humiditas relatif sebagai perbandingan antara banyaknya partikel air pada udara dan jumlah maksimum partikel air pada udara. Yang terakhir ada heat index yang berfungsi sebagai ukuran yang menggambarkan kondisi udara yang dipengaruhi oleh humiditas dan temperatur. Oke, lanjut ke dasar teori bagian pemisah, di mana ada rumus untuk heat index, di mana T sebagai temperatur dan RH sebagai humiditas relatifnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram blok sistem kami. Pertama, akan ada sebuah sinyal yang berupa tegangan listrik, kemudian akan direspon oleh Arduino yang merupakan microcontroller sistem kami. Kemudian Arduino ini akan mengontrol motor DC menggunakan PWM. Dan motor akan bergerak. Jumlah PWM yang akan dihasilkan Arduino ini akan didapatkan dari nilai yang telah diinisiasi pertama kali. Ketika motor DC ini mulai bergerak, maka ada encoder motor DC yang bekerja untuk mengukur kecepatan dari motor DC ini. Kemudian sinyal tersebut akan dikeluarkan atau outputnya berupa kecepatan atau berputarnya motor DC, dan ada informasi yang di-feedback yang melalui sensor DHT22 atau sensor pengukur temperatur dan humiditas. Dari data encoder dan DHT ini akan kita logging dalam data logging. Kemudian akan di-feedback kembali ke Arduino untuk mengatur PWM yang nantinya akan mengatur kecepatan motor DC yang sesuai dengan temperatur dan humiditas dan juga heat index yang telah diukur di DHT22. Jadi ini adalah batasan operasi sistem yang kita rancang. Sistem atau motor DC yang kita rancang akan bergerak dengan kecepatan maksimum sebesar 400 rotation per menit dan minimum 200 RPM. Kemudian untuk sistem kami akan bekerja pada humiditas 100% sampai 0% dan suhu 40 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa menentukan bagaimana cara kita mengontrol motor DC tersebut. Target PWM dari tadi 400 RPM itu dikonversi ke PWM menjadi nilai 255 dalam analog write di Arduino. Dan nilai 200 RPM dikonversikan dari 127,5 dalam fungsi analog write atau PWM-nya. Kemudian heat index yang dihasilkan dari kedua temperatur dan humidity yang tadi kita tentukan batasannya akan dihasilkan heat index maksimal sebesar 107,9 derajat dan minimal 13,85 derajat Celcius. Untuk menggabungkan kedua target ini, kami ada rumus nilai PWM yang merupakan 108,733 ditambah 1,355 dikali heat index. Sekarang dilanjutkan oleh saya untuk menjelaskan mengenai skema rangkaian. Nah, di sini adalah skema rangkaian kami. Nah,
komponen yang kami pakai pertama adalah Arduino. Nah, Arduino ini dia akan berguna sebagai microcontroller system pada sistem ini. Nah, yang kedua itu adalah komponen SD card. Nah, SD card ini dapat berguna sebagai data logging atau menyimpan data dengan interfacing-nya yang ada di tabel. Yang bisa dilihat di sini tabelnya. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi dengan motor controller. Nah, motor controller ini dapat berguna untuk mengontrol motor DC dengan sinyal PWM. Nah, untuk interfacing-nya juga bisa dilihat di tabel ini. Nah, selanjutnya lagi yaitu adanya motor DC. Motor DC ini dapat berguna sebagai penggerak kipas. Nah, untuk interfacing pada motor DC bisa dilihat di tabel ini dan gambarnya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada LCD LM044L atau bisa dibilang LCD 20x4. Dia dapat berguna untuk mengeluarkan informasi pengukuran. Untuk interface-nya bisa dilihat di tabel ini. Nah, untuk komponen selanjutnya adalah sensor DHT22. Nah, sensor ini dapat berguna sebagai pengukuran temperatur, humiditas, dan fixed index. Nah, untuk interfacing-nya bisa dilihat di tabel ini dan untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah switch. Nah, switch ini dapat berguna sebagai mengaktifkan atau mematikan sistem dalam program ini. Nah, untuk interfacing-nya ini bisa dilihat di tabel ini dan gambarnya ada di sebelah kanan. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat di Proteus. Bisa kita lihat, apabila saklar ini belum ditutup, sistem tidak akan bekerja. Sistem hanya menampilkan beberapa interface namun tidak bekerja. Setelah kita tutup saklarnya, maka sistem akan bergerak, mulai bekerja. Saya telah mengset nilai humiditas dan temperatur pada tingkat yang maksimum. 100% humiditas dan 40 derajat Celcius. Bisa kita lihat motor bergerak secara gradual akan menuju ke nilai 400 RPM. Bisa kita lihat di sini ada data logging yang bisa kita lihat di virtual terminal dan juga kita ada di LCD. Data logging dilakukan setiap 5 detik sekali karena batasan program Proteus ini. Karena apabila kita melakukan data logging lebih banyak daripada itu, maka program akan crash dan simulasi cukup berat. Baik, seperti dasar teori yang telah disampaikan, kita ingin apabila humiditas turun, maka kecepatannya turun juga. Apabila temperatur naik, maka kecepatannya akan naik. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita coba untuk menurunkan humiditas. Bisa kita lihat semakin turun humiditas, maka kecepatan motor akan berkurang pula. Tadi hampir 400, sekarang di dalam level 360 mungkin. Kemudian apabila kita naikkan lagi, kita coba, maka kecepatannya akan naik. Ya, kecepatan naik, itu humiditas. Kemudian apabila temperatur yang kita atur, kita coba apabila turun, seharusnya kecepatan juga ikut turun. Nah, berhasil turun. Apabila kita naikkan, maka kecepatan akan naik. Nah, kecepatan sudah mulai naik lagi. Maaf, ini melebihi batasan operasi kita. Nah, apabila kita ingin secara realnya, apabila kita ingin mematikan sistem, maka kita akan mencabut saklar ini untuk keadaan yang terbuka. Nah, bisa kita lihat program berhenti pada keadaan terakhirnya. Motor juga akan berhenti secara gradual. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data logging yang telah dilakukan. Data logging akan disimpan ke dalam file bernama part16_sd.5 yang apabila kita buka menggunakan program bernama Ultra ISO, itu akan ada file bernama log.txt yang merupakan file hasil logging data yang telah dilakukan tadi. Ini data yang dilakukan logging di luar percobaan yang tadi ada di video. Jadi apa yang kita lakukan setelah itu, kita coba, karena ini nilainya dipisahkan oleh koma, maka kita bisa ubah dalam bentuk CSV atau comma separated file. Ya. Apabila kita ubah jadi .csv seperti ini, kita akan bisa buka ke program yang namanya Excel.
Nah, ini jadi hasilnya menjadi lebih baik. Dan di sini karena kita belum ada waktunya, maka kita akan beri waktu time variabelnya. Itu karena kita ingat tadi ambil datanya setiap 5 detik sekali, maka akan dilakukan kelipatan 5. Dan kita bentuk grafiknya. Oke, ini hasil data logging yang kita dapatkan. Yang kuning itu adalah yang paling penting, adalah motor speed dalam satuan RPM. Yang biru adalah humiditas, yang merah atau yang oranye adalah temperatur, dan yang abu-abu itu heat index. Nah, pertama kita lihat dari heat index karena itu yang berhubungan langsung dengan kecepatan. Ini ada titik-titik yang ekstrim ini, yaitu merupakan dari kesalahan pembacaan. Kesalahan pembacaan ini terjadi karena keterbatasan program Proteus. Bisa kita lihat ketika heat index itu tetap gitu, kecuali di awal, karena awalnya dari posisi diam motornya, dia naik dulu sampai posisi maksimal, karena tadi saya mengaturnya dalam posisi maksimal keduanya, posisi target maksimal, yaitu sekitar 400 rpm. Apabila kita tahan heat indexnya, atau dengan kata lain temperatur dan humiditasnya kita tahan, bisa kita lihat biru dan oranye ini tetap, maka bisa kita lihat selama masih tetap, kecepatan motor itu tetap ada di kecepatan maksimal di 400 rpm. Kemudian di sini yang biru atau humiditas kami ubah, kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan, maka heat index pun juga ikut turun, yang menyebabkan kecepatan motor itu turun juga. Kita turun sekitar sampai ini sekitar detik 120. Setelah itu kita humiditas kita tetap 0%. Kemudian di sini kita turunkan temperaturnya, heat indexnya juga turun lagi, kecepatan motor juga semakin turun lagi. Gitu. Sampai ke mungkin ini 175, detik ke 175. Nah, kemudian kita naikkan temperatur, heat index naik, kecepatan motor naik, ya. Dan ketika ini humiditas kita naikkan, maka HI atau heat index naik juga dan kecepatan motor naik. Namun karena kita set kecepatan maksimalnya adalah 400 rpm, di sini bisa kita lihat ketika temperatur ini kita naikkan sampai batasnya gitu. Temperatur yang di sini maksudnya. Ini kan lebih dari batasnya kan sekitar 40 derajat Celcius. Karena ini di luar itu, maka heat indexnya naiknya cukup parah, naik sekali gitu. Nah, tapi walaupun heat index itu naik sekali, kecepatan motor masih tetap karena kita sudah program bahwa kecepatan maksimal motor adalah 400 rpm. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, yang pertama ini yang kita inisialisasi library-nya dulu. Habis itu next-nya ini kita ada inisialisasi buat pin-pin yang nanti dipakai di Arduino-nya. Next-nya ini buat koneksi pin LCD-nya, Habis itu selanjutnya ada buat sensornya, ini buat inisialisasi sensor, lalu ada buat variabel SD card-nya. Nah, buat yang ini tuh mulai dari sini tuh buat inisiasi buat SD card-nya yang nanti dipakai di program. Nah, ini buat inisiasi LCD, buat nampilin nanti di LCD-nya. Nah, ini buat ngecek switch-nya itu tertutup apa enggak. Kalau tadi rangkaiannya itu dalam switch itu tertutup, berarti kita masuk ke proses motor reading-nya dari motor DC-nya tadi. Berikut ini buat source code yang buat sensor reading-nya, dan di dalam sensor reading ini tuh ada beberapa yang dicek. A ini buat humiditas, T ini buat temperatur, sama HIC ini buat heat index-nya nanti. Ini buat kodenya buat yang ngontrol motornya. Nah, ngontrol motornya itu lewat PWM. Nah, si sinyal PWM-nya ini nanti dipengaruhi oleh heat index-nya. Ini udah ada rumusnya. Oke, di kode yang berikutnya ini tuh buat nampilin semuanya, kayak ada temperatur, ada humiditasnya, ada heat index juga, dan terakhir itu ada kecepatan motornya itu sendiri. Nah, buat yang mulai dari serial print high ini tuh buat nampilin di terminalnya nanti. Nah, setelah itu ada kode buat, ini buat ngeprint ke SD card. Kalau ini respon buat kalau alatnya itu udah dimatiin atau dalam switch itu kebuka. Jadi semuanya mati dan RPM-nya itu turun seiring switch-nya itu mati. Dan buat semua pengambilan dan nampilin data-datanya itu kita setting setiap 5 detik. Itu ada
inisiasinya tuh di atas tadi. Nah, yang current timing. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.